Nova Ginting. Kenaikan harga BBM dalam sejarah kita tercatat sebagai sebuah momentum yang menarik perhatian publik dan menimbulkan reaksi serius dari publik. Tak jarang terjadi demo besar-besaran dan menimbulkan ekses terhadap jalannya roda pemerintahan. Karena itulah menaikkan atau tidak menaikkan harga BBM saat ini menjadi sangat penting. Beberapa waktu yang lalu kita merasakan bagaimana sulitnya mencari bahan bakar subsidi karena kebanyakan dari pengguna kendaraan bermotor di Republik ini menggunakan BBM bersubsidi. Orang mengatakan bahwa SBY tidak mau menaikkan harga BBM kali ini karena ya tinggal 1,5 bulan lagi, tidak sampai barangkali. Dan buat apa melakukan itu di saat masa pemerintahannya hampir habis dan menimbulkan kesan yang jelek buat publik, sehingga itu dinaikkan. Ini common sense saja. Sementara Jokowi JK, Presiden dan Wakil Presiden terpilih meminta agar kenaikan harga BBM dilaksanakan saat ini juga, sehingga tentu saja citra mereka sebagai pemerintahan baru bersih dari langkah-langkah yang memberatkan publik. Lagi-lagi ini common sense. Mari kita membicarakan masalah ini dengan dua pihak yang sudah ada di arena debat malam hari ini. Saya mau ke Bung Effendi Simbolon. 2 tahun yang lalu Anda ikut WO juga dari keputusan untuk menaikkan harga BBM waktu itu. Dan sekarang PDIP bahkan Ibu Mega meminta agar kenaikan harga BBM disegerakan ketimbang ditunda-tunda dan subsidi seharusnya dicabut. Bagaimana? Kami ingin menyampaikan bahwa pandangan saat ini terhadap subsidi dan pandangan kami ketika kami di luar pemerintahan memang bukan berarti kami tidak konsisten, tetapi kita melihat base kita berpikir adalah ke postur dalam baik APBNP 2014 dan RAPBN 2015, sehingga kita tidak di luar konteks itu berbicaranya. Nah, kalau melihat dari dua hal itu, memang kalau melihat dari visi misi dari Pak Jokowi JK yang sudah dipilih oleh rakyat Indonesia sebagai bagian dari pemilu, maka bagaimana mengimplementasikan visi misi ke dalam undang-undang APBN inilah kemudian yang dirasakan perlu untuk melakukan review ya, atau melakukan revisi terhadap undang-undang APBN itu sendiri. Nah, di dalamnya ada hal-hal yang termasuk masalah-masalah yang strategis itu kemudian berdampak ke perubahan daripada postur itu sendiri. Nah, antara lain misalnya. Tapi Pak JK letterlock loh mengatakan naikkan BBM sekarang atau terpaksa kami naikkan ketika kami menjabat walaupun itu tidak populer. Tanggapannya bagaimana? Ya, itu kan bahasa Pak JK ya, bahasa yang pendek begitu. Tapi saya ingin menjelaskan seperti itu. Jadi kita tidak bicara langsung kepada naik atau tidak naik atau tidak. Karena memang kita lihat sekarang sekitar 2.000. Kemudian defisit kita 2,3%. Dan itu kalau masyarakat awam mungkin tidak paham apa sih defisit itu. Defisit itu kan ditopang oleh hutang, dari hutang ya. Nah, oleh karenanya kita tidak bisa terus-menerus menggantungkan pembangunan kita, baik belanja barang modal dan juga untuk tunjangan fiskal untuk rutin kita dari anggaran yang model seperti ini. Nah, dilihatlah, ada pos-pos yang memang cukup besar itu menyerap anggaran. Sorry, saya potong. Tapi PDI Perjuangan tidak mengatakan, ini berarti mencabut statement bahwa BBM harus naik sekarang. Dari statement siapa? Ibu Mega hari Jumat. Ya, Ibu kan ketika doorstop ditanya seperti apa, ya itu memang dalam kajian, itu juga pilihan yang terakhir, dan kita tidak kemudian memungkiri bahwa pada zaman pemerintahan Ibu juga, Ibu Mega 2 kali menaikkan. Ya, jadi kita bukan pada posisi yang anti kepada kenaikan harga dan penyesuaian harga. Baik. Bagaimana Bung Joni Allen Marun? Ya, terima kasih pemirsa Tujuan ya. Pertama memang opsi menaikkan BBM itu
Tidak populer. Tidak populer, tidak baik karena memang ya pada dasarnya akan meningkatkan inflasi, rakyat akan semakin menderita. Pasti ada banyak opsi-opsi lain. Apalagi BBM itu kan baru penyesuaian subsidinya belum setahun ya, 2013 ya. Jadi kalaupun misalnya pemerintahan yang baru sekarang menaikkan itu juga merupakan satu tindakan yang harus diperhitungkan. Masih banyak tindakan-tindakan yang lebih baik daripada menaikkan harga BBM sendiri. Misalnya ya Pak SBY kemarin di dalam 2000 APBNP di 2014 saja pemerintah memotong anggaran itu kurang lebih 100 triliun rupiah dari belanja barang dan belanja perjalanan dinas. Sehingga yang penting diefisienkan adalah belanja aparatur dan belanja barang pemerintahan. Saya mau minta tanggapan Anda tentang gestur politik dari pihak yang berseberangan yang mengatakan bahwa kenaikan BBM itu harus dilakukan sekarang dan Presiden SBY jangan melimpahkan beban kepada pemerintahan yang baru. Kalau ada pendapat siapapun, apakah pengamat atau siapapun bahwa mengatakan kalau SBY tidak menaikkan harga BBM sehingga membebani pemerintahan yang akan datang adalah saya kira pendapat yang keliru, kurang bijak. Kenapa? Pak SBY waktu peralihan 2004 ke 2005 saja tidak pernah menyampaikan itu kepada siapapun. Walaupun dia harus mengambil resiko pada tahun berikutnya menaikkan harga BBM, walaupun juga menurunkan kembali. Jadi statement untuk mengatakan membebani pemerintahan depan apabila SBY tidak menaikkan harga BBM, saya kira pendapat yang keliru dan kurang bijak dan tidak paham terhadap politik ketatanegaraan negara. Makasih. Pak Qurtubi, ini Pak Qurtubi selalu lekat dengan wacana BBM nih. Kali ini naik apa enggak Pak? Harusnya. Saya termasuk yang berpendapat dari dulu bertahun-tahun saya memberikan saran bahwa kalau kita ingin mengurangi subsidi BBM tanpa menaikkan harga, solusi yang cantik itu adalah konversi BBM ke BBG. Bertahun-tahun saya ngomong soal ini. Karena apa? Harga gas itu jauh lebih murah meskipun tidak disubsidi dibanding dengan BBM. Satu alasan itu. Kedua, kalau gas tidak usah impor. Dalam negeri banyak gas kita. Ya. Lebih bersih, lebih ramah lingkungan. Jadi naik nggak nih? Jadi nanti dibahasnya. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.